Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Imantika dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya I Gusti Agung Ayu Resya Sagita Praniti dengan NIM 25170510048. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Yoga Bukan Sekedar Gerakan, Jalan Menuju Keseimbangan Tubuh dan Jiwa. Topik ini saya pilih karena yoga saat ini semakin populer, tetapi masih banyak yang belum memahami maknanya secara mendalam. Jika kita lihat kondisi saat ini, kehidupan modern membawa banyak kemudahan, tetapi juga tekanan. Tugas yang menumpuk, aktivitas yang padat, serta penggunaan teknologi yang berlebihan sering membuat kita mengalami stres, kelelahan, bahkan sulit berkonsentrasi. Banyak orang mencoba berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan yoga. Namun, seringkali yoga hanya dipahami sebagai olahraga biasa atau sekedar gerakan tubuh. Padahal dalam ajaran Hindu, yoga memiliki makna yang jauh lebih luas, yaitu sebagai jalan menuju keseimbangan hidup. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan Hastanga Yoga. Kedua, bagaimana peran pranayama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, yang ketiga, apa itu Surya Namaskar dan manfaatnya? Dan keempat, bagaimana yoga dapat menjadi solusi dalam kehidupan modern. Baik, kita mulai ke Hastanga Yoga. Hastanga Yoga merupakan bagian dari ajaran Astanga Yoga yang terdiri dari 8 tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari yama, yaitu pengendalian diri dalam berperilaku, dan niyama, yaitu ketaatan atau disiplin diri. Selanjutnya, ada asana sebagai latihan postur tubuh, dan pranayama sebagai pengaturan nafas. Kemudian dilanjutkan dengan pratyahara yaitu pengendalian indera, dharana sebagai konsentrasi, dhyana sebagai meditasi, dan yang terakhir samadhi yaitu penyatuan spiritual atau ketenangan batin yang paling tinggi. Nah, 8 tahapan ini menunjukkan bahwa yoga itu bukan hanya sekedar latihan fisik, tetapi merupakan proses yang menyeluruh. Astanga Yoga mengajarkan kita untuk hidup seimbang, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Selain itu, yoga juga membantu membentuk karakter seperti kesabaran, kedisiplinan, dan kesadaran diri. Dengan kata lain, yoga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pranayama yang merupakan salah satu bagian penting dalam yoga. Nah, pranayama itu berasal dari kata prana yang berarti energi kehidupan dan ayama yang berarti pengaturan atau pengendalian. Jadi, pranayama adalah teknik mengatur napas untuk mengontrol energi dalam tubuh. Hal ini penting karena nafas itu memiliki hubungan langsung dengan kondisi pikiran. Saat kita stres, napas itu menjadi cepat dan tidak teratur. Sedangkan saat kita tenang, nafas itu menjadi lebih stabil. Nah, ada beberapa jenis pranayama yang umum dilakukan, seperti nadi sodana, yaitu pernafasan bergantian yang membantu menyeimbangkan tubuh dan pikiran. Jadi teknik pernafasannya itu bergantian melalui lubang hidung kiri dan kanan secara berurutan untuk menyeimbangkan energi. Yang kedua itu ada ya teknik pernafasan untuk membersihkan saluran pernafasan yaitu Kapalabhati ya. Jadi teknik nafas pembersihan dengan hembusan cepat dan kuat untuk membersihkan saluran pernafasan dan pikiran. Lalu ada selanjutnya
Bastrike yaitu teknik nafas kuat untuk meningkatkan energi dalam tubuh. Selanjutnya, eh, menenangkan pikiran dan konsentrasi. Jadi secara umum, manfaat pranayama itu adalah untuk menenangkan pikiran dan konsentrasi, serta membantu menjaga kesehatan tubuh. Nah, selain pranayama, ada juga Surya Namaskar atau yang dikenal sebagai salam matahari. Jadi Surya Namaskar ini merupakan rangkaian 12 gerakan yoga yang dilakukan secara berurutan dan diiringi dengan pengaturan nafas. Nah, gerakan ini menggabungkan aktivitas fisik dengan kesadaran, sehingga tidak ada tuh ya, yang hanya melatih tubuh, jadi tetapi juga melatih pikiran. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke manfaat Surya Namaskar. Jadi manfaat dari Surya Namaskar ini cukup banyak. Di antaranya meningkatkan fleksibilitas tubuh, melancarkan peredaran darah, serta mengurangi ketegangan otot. Selain itu, Surya Namaskar juga dapat membantu mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Oleh karena itu, gerakan ini sangat cocok dilakukan oleh orang yang memiliki aktivitas padat atau sering mengalami kelelahan. Nah, dalam kehidupan modern, banyak orang mengalami ketidakseimbangan antara tubuh dan pikiran. Jadi hal ini itu terlihat ya dari meningkatnya stres, kecemasan, dan kurangnya fokus dalam diri kita. Nah, yoga ini dapat menjadi solusi karena yoga ini menggabungkan latihan fisik, pengaturan nafas, dan meditasi. Jadi ada beberapa orang atau 77% orang itu mengalami stres dan 90% orang itu butuh keseimbangan. Penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yoga bukan hanya sekedar olahraga. Yoga juga melibatkan kesadaran diri dan pengendalian pikiran. Jadi, jika dilakukan dengan benar, yoga dapat membawa seseorang menuju ketenangan batin atau yang disebut dengan samadhi. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa yoga merupakan praktik yang memberikan manfaat secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun spiritual. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami yoga secara utuh, tidak hanya sebagai gerakan, tetapi juga sebagai gaya hidup. Nah, dengan menerapkan yoga dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai keseimbangan dan ketenangan dalam hidup. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam proses presentasi kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua.